Beri aku tangguh, kata iblis. Akan kubuktikan sebagian besar dari anak cucu Adam itu akan terperosok ke dalam kemaksiatan menjadi temanku nanti di neraka sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sejatinya kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita ini hidup dalam dua area. Area atau lingkaran pertama adalah area atau lingkaran yang menguasai manusia. Manusia sama sekali tidak punya andil dalam area ini. Kita tidak bisa memilih apakah terlahir tahun berapa, di bulan apa, kapan tanggalnya. Kita juga tidak bisa memilih sama sekali apakah terlahir dari etnis Jawa, Sunda, Madura, Papua, dan lain sebagainya. Sebagaimana juga kita tidak bisa memilih apakah kita dititipkan pada rahim seorang ibu dari keluarga miskin atau keluarga kaya. Bahkan dari agama apa. Manusia sama sekali tidak punya andil dalam area ini. Andai bisa memilih, rasanya lumrah kalau orang menginginkan hidung yang mancung, tubuh yang tinggi semampai, kulit yang putih, dan hal-hal yang dipandangnya baik. Oleh karena itu, pelajarannya adalah jangan sekali-kali menghinakan orang lantaran aspek yang dia tidak bisa memilih seperti ini. Jangan sampai ada ucapan, "Hei, pendek, itu loh si hitam." Dia tidak bisa memilih, bukan maunya dia. Seperti itu. Dan kita juga diminta supaya tidak tergoda untuk mengubah ciptaan Tuhan ini. Entah operasi supaya hidung tampak lebih mancung, kulit lebih putih, rambut menjadi lujur atau keriting, dan lain sebagainya. Karena hakikatnya adalah dalam area yang menguasai manusia, kelak tidak akan ada hisab. Kita tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, area atau lingkaran kedua adalah area atau lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Pada area atau lingkaran ini, manusia betul-betul diberikan keleluasaan untuk memilih apa yang akan dia perbuat. Pilihan seseorang apakah dia akan menjadi muslim atau non-muslim. Pilihan seseorang juga apakah dia ingin menjadi seorang muslim yang taat atau muslim tapi gemar bermaksiat. Tidak ada paksaan sama sekali. Dan oleh karena itu menjadi lumrah pula jikalau kelak di yaumil akhir Allah akan minta pertanggungjawaban kita untuk area yang kita kuasai ini. Sahabat yang dirahmati Allah, kita tentu ingat bagaimana ketika iblis diminta oleh Allah bersujud, tapi dia memilih untuk ingkar, tidak mau bersujud. Bahkan dalam keingkaran tersebut Allah masih juga sudi untuk mengabulkan permintaannya. Beri aku tangguh, kata iblis. Akan kubuktikan sebagian besar dari anak cucu Adam itu akan terperosok ke dalam kemaksiatan menjadi temanku nanti di neraka sana. Begitupun dengan sifat maha adilnya Allah, Allah memberikan pilihan kepada Fir'aun. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Allah utus dua orang nabi dan rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk mendakwahi Fir'aun. Tapi pilihan Fir'aun, dia memilih untuk ingkar. Hal yang sama yang dipilih oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabat, dengan memahami ada dua area di sini, pertama area yang menguasai manusia, kita tidak punya andil sama sekali. Sebagian telah terjadi di masa lalu dan sebagian tengah menanti kita di masa yang akan datang. Kemudian ada area yang kedua, area yang kita kuasai secara utuh dan kelak kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa saja yang kita pilih dalam area ini. Maka hakikatnya dalam konteks bulan puasa, di bulan Ramadan ini, mari kita optimalkan dengan bersemangat. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, amal-amal soleh, yang itu nanti akan bisa membawa kebaikan pada diri kita. Andai kita tidak puasa, itu tanggung jawab kita.
dan Allah akan minta pertanggungjawaban nanti. Begitupun kalau kita misalnya malas-malasan sholat dan lain sebagainya dalam kemaksiatan, Allah akan minta pertanggungjawaban. Sebaliknya, bila mana seorang muslim giat beribadah, bersemangat dalam berdakwah, menyebar kebaikan untuk sesama, saling berbagi, maka niscaya itu pun kelak akan dia peroleh ganjarannya sebagai suatu amal soleh. Area yang pertama tadi itu yang dikenal dengan namanya takdir. Sementara area yang kedua, ini ranah bagi kita dalam berikhtiar. Oleh karena itu, saya menghimbau tentunya kepada para sahabat semuanya, mumpung di bulan Ramadan, mari optimalkan, bantu sesama kita, orang-orang yang membutuhkan, karena insya Allah niscaya kelak akan menjadi amal soleh yang kita akan peroleh ganjarannya di yaumil akhir dan di surga, insya Allah. Sekian, salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.